Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi teman-teman. Gini teman-teman, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita saya. Begini teman-teman, ada yang bertanya kepada saya, yaitu mahasiswa yang ikut mata kuliah PKN, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Itu begini, benarkah Indonesia itu dijajah Belanda selama 350 tahun? Kemudian juga ada teman-teman dari FB Pro yang pertanyaannya membingungkan saya, yaitu apakah Indonesia itu memang benar-benar pernah dijajah oleh Belanda? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya teman-teman, mari kita ikuti bagaimana sebetulnya kronologi yaitu penguasaan Indonesia oleh Belanda itu. Nah, itu begini ceritanya. Nah, itu sepak terjang dari orang-orang Belanda di Nusantara itu kan diawali dengan pendaratan Cornelis de Houtman dan rombongannya pada tahun 1596. Nah, ini karena ekspedisi ini kemudian membawa keuntungan yang besar, yaitu karena berhasil membawa rempah-rempah ketika kembali ke negeri Belanda. Kemudian ini memotivasi para pedagang dan juga para perseroan-perseroan dagang yang lain untuk mengikuti jejak dari Cornelis de Houtman. Makanya kemudian terjadi persaingan di antara perseroan-perseroan dagang tersebut. Oleh karena itu kemudian agar tidak terjadi persaingan di antara mereka, kemudian dibentuk perseroan dagang, yaitu Perserikatan Maskapai Hindia Timur, sering disebut VOC, yaitu pada tahun 1602. Nah, ini VOC inilah yang kemudian berkiprah di dalam melakukan kegiatan perdagangan dan juga kegiatan politiknya di Nusantara. Bahkan VOC ini berhasil berkiprah di Indonesia itu selama 194 tahun. Namun karena berbagai faktor, nah itu pada menjelang abad 19 VOC mengalami kemunduran, maka kemudian pada tahun 1796 VOC ini kemudian dinyatakan bangkrut dan kemudian ditetapkan atau dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1800. Nah, wilayah yang menjadi milik VOC kemudian diambil alih oleh Republik Batav, yaitu negara boneka bentukan Perancis. Nah, dalam masa peralihan ini pengurus wilayah Hindia Timur itu tetap diserahkan pada mantan pegawai VOC yang diserai tugas untuk mengelola wilayah tersebut. Lanjut ya teman-teman. Namun pada tahun 1808 kemudian diangkat Marsekal H.W. Daendels ya untuk memerintah wilayah Hindia Timur dengan pusatnya di Batavia. Namun pada tahun 1811 karena Prancis kalah perang dengan Inggris, maka Hindia Timur terutama Jawa itu diambil alih oleh Inggris dan dipercayakan kepada Letnan Gubernur Jenderal Thomas Tampor Raffles
yang memerintah dari tahun 1811 sampai 1815. Namun pada masa penggantinya, pengganti Raffles maksudnya, wilayah Hindia Timur diserahkan kembali kepada negeri Belanda. Maka dimulailah pemerintahan Hindia Belanda mulai tahun 1816 nantinya sampai tahun 1942. Bersamaan dengan itu diserahkan juga Makassar, kemudian Timor, Palembang, Bangka, Banjarmasin pada tahun 1816. Kemudian Maluku dan Benggala. Nah, ini Benggala ini di India diserahkan pada tahun 1817 plus Jawa dan Madura. Nah, jadi wilayah Hindia Belanda pada tahun 1818 itu hanya terbatas pada daerah yang diterima kembali dari Inggris. Pulau Jawa pun tidak semua berada di bawah pemerintahan langsung pemerintahan Hindia Belanda. Baru pasca Perang Diponegoro ya, itu berdasarkan perjanjian Spree, karena Pangeran Diponegoro kalah itu ya. Sebagian besar wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, yaitu daerah mancanegara wetan milik Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, yaitu yang berjumlah 23 kabupaten tunduk dan berada di bawah kekuasaan langsung pemerintah Hindia Belanda, masih ditambah dengan Kabupaten Bagelen dan Kabupaten Banyumas. Kemudian bagaimana dengan daerah di luar Jawa? Itu menurut catatan tuh ya, itu misalnya ini Madura dulu ya, misalnya Madura itu berhasil diambil alih dan tunduk pada pemerintah Hindia Belanda itu baru pada tahun 1883 ya, meskipun sebelumnya itu sudah di bawah pengaruh pemerintah Hindia Belanda atau pengaruh Belanda ya, tetapi para Panembahan dan juga Sultan, yaitu Panembahan Bangkalan, kemudian juga Sumenep, dan mungkin kalau tidak salah juga Pamekasan, yaitu masih tetap memerintah secara otonom. Namun mulai tahun 1883 nah itu Panembahan atau kesultanan itu dan kerajaan-kerajaan itu sudah dihapus, kemudian diganti atau direorganisasi dan hanya berstatus sebagai kabupaten. Kemudian juga ini Indonesia bagian timur ya, ini pada tahun 1907 sampai 1908 nah itu Nusa Tenggara baru berhasil ditundukkan. Kemudian juga tahun 1905 sampai 1907 nah ini secara definitif itu Hindia Belanda secara definitif sudah menguasai Nusa Tenggara, tetapi Portugis tetap menguasai timur-timur. Lah ini kemudian ada ini secara rinci nih Locker Scholten ini menyebutkan misalnya Aceh, nah itu 873, nah ini Kalimantan Timur 1881, Flores 1890, Lombok 1894, Gini atau Papua 1898. Aceh kembali lagi diperangi pada tahun 1896. Kemudian Jambi 1903, Kerinci 1903, Seram 1904, Banjarmasin 1904, Bone 1906 dan Badung Bali 1906. Jadi berarti pada tahun-tahun tersebut wilayah-wilayah itu baru berada di bawah kekuasaan langsung pemerintah Hindia Belanda. Jadi menghasilkan apa yang disebut dengan
frounding ya, yaitu pembulatan atau penyempurnaan wilayah tatkala kantong-kantong yang masih putih itu dalam peta Hindia Belanda ditiadakan dengan kekuatan militer. Kemudian karena adanya persaingan ya antara negara-negara imperialis, ini mendorong pemerintah kolonial itu untuk menyodorkan Korte Verklaring atau deklarasi singkat yang harus ditandatangani oleh penguasa pribumi setempat. Nah itu dengan deklarasi ini pemerintah Belanda diakui sebagai penguasa tertinggi dan mengikat penguasa setempat agar tidak mengadakan hubungan dengan kekuasaan asing yang lain. Dengan demikian seluruh kepulauan Indonesia dalam batas-batas internasional telah ditentukan telah masuk dalam wilayah Hindia Belanda. Namun sampai masuknya Jepang pada tahun 1942 itu wilayah yang dikuasai secara langsung itu terbatas pada daerah tertentu saja. Menurut catatan resmi itu Rekening Almanak masih ada 267 daerah swapraja yang mengurus sendiri pemerintahan setempat, yaitu di Jawa aja ada 4 buah, kemudian Aceh 102 buah, Sumatera Timur 24, Karisidenan Riau 9, Indragiri 7, Pulau Kalimantan 17, Sulawesi Selatan dan Tenggara 29, Karisidenan Manado 26, Maluku 3, Nusa Tenggara 38, dan Bali Lombok 8 buah. Maka berdasarkan fakta itu silahkan teman-teman menyimpulkan sendiri, benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 360 tahun? Ya memang kalau dihitung mulai tahun 1596 ya, itu sampai 1942 ya mungkin 360 tahun, tetapi pengaruh politik VOC atau Belanda itu tidak secara keseluruhan kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke seperti wilayah RI sekarang ini, tetapi secara bertahap ya. Ada kalanya suatu wilayah sudah tunduk langsung, tetapi masih banyak daerah seperti yang saya sebutkan tadi yang masih secara otonom memerintah daerahnya sendiri. Jadi simpulnya bagaimana? Silakan untuk menyimpulkan sendiri ya. Nah, kemudian kalau ingin memperoleh informasi yang lebih lengkap, ya teman-teman bisa baca bukunya Reclap, itu yang berjudul Indonesia Modern. Kemudian juga karyanya Mona Lohanda dalam bukunya Indonesia dalam Arus Sejarah, itu yang berjudul Hindia Belanda, Pembentukan Wilayah dan Perbatasannya. Dan masih banyak buku yang lain ya, banyak sekali. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Silahkan dibaca caption saya dan didengarkan videonya, karena menyusun itu juga tidak mudah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.